Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Miss. Selanjutnya kita pembelajaran IPS ya. IPS, Indonesia Negara Maritim. Kalian boleh buka buku kalian, buku LKS di subtema 3 ya. Kalian cari di situ yang judulnya Indonesia Negara Maritim. Nah, kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas, wilayah perairannya ya, daripada daratan. Nah, baik, di sini kita lihat negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan atau wilayah laut ya. Nah, jadi 2/3 ya, 2/3 katanya wilayah Indonesia ini merupakan apa? Wilayah perairan atau wilayah laut. Kita lihat wilayah Indonesia luasnya 5.193.200 km kuadrat. Perairannya 3.287.010 km kuadrat dan daratannya hanya 1.906.240 km kuadrat ya. Nah, jadi dari angkanya ini, dari luas wilayah ini, memang jelas-jelas di sini dikatakan perairan itu lebih apa? Wilayah perairan itu lebih apa? Lebih luas ya. Nah, selanjutnya, wilayah laut teritorial merupakan laut yang masuk ke dalam wilayah hukum negara Indonesia. Wilayah teritorial laut Indonesia ditetapkan sejauh 3 mil diukur dari garis luar pantai. Ketetapan tersebut sangat merugikan negara Indonesia, oleh karena laut menjadi penghubung pulau-pulau yang terbesar di wilayah Indonesia. Banyak wilayah laut bebas di perairan Indonesia. Akibatnya, kapal dari negara lain bebas keluar masuk perairan Indonesia. Mereka juga mengambil sumber daya alam yang terdapat di laut. Jadi ini yang merugikan ya, merugikan negara Indonesia. Karena apa? Karena katanya banyak apa? Banyak kapal dari negara lain ya, yang apa? Yang masuk ke perairan. Bukan hanya masuk, tapi mereka juga apa? Mengambil apa? Mengambil sumber daya alam ya, sumber daya alam yang terdapat di laut itu contohnya seperti ikan ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Nah, itu mereka ambil seperti hak mereka, tetapi itu sebenarnya Indonesia punya ya. Nah, jadi inilah yang merugikan Indonesia. Selanjutnya, wilayah perairan Indonesia meliputi wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksekutif, dan batas landas kontinen. Oke, kita pelajari di sini wilayah laut teritorial. Apa itu wilayah laut teritorial? Wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Kemudian zona ekonomi eksklusif. Ini adalah perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Kemudian batas landas kontinen. Ini adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas sehingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air ya. Nah, ada keuntungan Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, penggunaan laut sebagai media perhubungan, sebagai transportasi, dan sebagai perdagangan, sebagai penggerak roda perekonomian di dunia. Kemudian, mempertegas hukum kelautan untuk membatasi pergerakan kapal tanpa izin, mengatasi masalah perikanan, kemudian perdagangan narkoba secara ilegal. Yang ketiga, mengembangkan militer, khususnya kelautan ya. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat pantai dan pelestarian lingkungan maritim. Indonesia sebagai negara maritim juga membawa keuntungan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir ya. Nah, jadi Indonesia sebagai negara maritim ini juga membawa apa? Membawa keuntungan bagi sebagian orang ya, atau sebagian masyarakat yang apa? Yang mempunyai tempat tinggal di pesisir atau di daerah apa? Pinggir-pinggir laut ya.
Nah, karena apa? Di sana mereka mendapatkan banyak pekerjaan. Contohnya seperti nelayan ya. Mereka mendapatkan ikan, kemudian ikan itu apa? Dijual. Itu menjadi sumber apa? Sumber pencaharian mereka ya. Nah, inilah pembelajaran IPS kita pada hari ini. Kalian mencatat ya. Mencatat, ini aja kalian catat. Ini 3 wilayah ini. Nah, kemudian ini aja ya, yang 2 ini aja kalian catat. Nanti kalau kalian sudah siap catat, kalian foto sama Miss ya. Oke, terima kasih anak-anak Miss, selamat mencatat, Tuhan memberkati.